Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwidianti dengan akhiran NIM 031 kelas 15. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang media online. Nah, yang pertama mengenai pengertian media online. Apa itu media online? Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website atau aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Media online berisikan teks, suara, foto, dan video. Pengertian media online secara umum mencakup semua jenis situs, website, dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga atau instansi, e-commerce, dan aplikasi chatting. Kemudian, next, karakteristik media online. Ada beberapa karakteristik media online. Yang pertama, cepat. Kejadian atau peristiwa dalam media online dapat langsung diposting dan diunggah dalam hitungan detik. Kehadiran media online mempercepat publikasi dan distribusi informasi ke publik dengan jangkauan global dalam waktu bersamaan. Kemudian yang kedua, pembaruan. Pembaruan atau updating informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, baik berupa koreksi, substansial, dan redaksional, maupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu atau peristiwa. Penyajian informasi yang bersifat real-time ini menyebabkan tidak adanya waktu yang istimewakan dan tidak ada istilah deadline, karena penyediaan informasi yang berlangsung tanpa putus hanya bergantung kapan pengguna mau mengaksesnya. Kemudian yang ketiga, interaktivitas. Keunggulan media online ini yang paling membedakannya dengan media konvensional. Dengan karakteristik media online yang bersifat dua arah dan egaliter, berfungsi berbagai fitur seperti kolom komentar, chatroom, dan social share, memungkinkan pembaca dapat menyampaikan secara langsung koreksi, keluhan, saran, atau tanggapan, dan bisa langsung dibalas. Kemudian yang selanjutnya, personalisasi. Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi, selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna. Pembaca, pengguna, dan penunjang bebas mengonsumsi informasi mana saja yang dianggap penting dan menarik. Pembaca tinggal klik judul berita yang dikehendaki dan mengabaikan yang tidak menarik. Di media online, pengguna juga dapat mencari informasi yang diinginkan melalui mesin pencari, terutama Google serta kotak pencarian sebuah web. Kemudian, yang selanjutnya, kapasitas tidak terbatas. Nah, media online tidak dibatasi halaman atau waktu, seperti di media cetak dan media penyiaran. Media online bisa mempublikasikan berita sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya. Berita yang tersaji juga tersimpan atau terdokumentasikan dengan baik. Bahkan berita yang sudah dihapus pihak redaksi pun masih bisa diakses atau tersimpan jika itu diposting ulang atau direpost atau di-screenshot oleh pengguna. Kemudian yang selanjutnya terhubung dengan sumber lain. Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau sumber-sumber luar. Kemudian yang terakhir, kapabilitas multimedia. Media online dapat menyajikan berita berupa teks, suara, gambar, dan video sekaligus. Karakteristik ini menjadi keunggulan media online dibandingkan dengan media konvensional. Next. Bentuk-bentuk media online. Di sini ada dua bentuk media online, yakni portal berita. Lewat portal berita, kita akan
kita akan mendapatkan berita terupdate yang terjadi. Bisa disimpulkan bahwa portal berita adalah suatu media massa yang berbentuk web yang di dalamnya menyampaikan kejadian atau informasi secara digital dengan maksud sebagai media komunikasi, informasi, bahkan referensi. Kemudian yang kedua, webblog. Blog merupakan website yang dikelola oleh individu dengan materi aktual seputar gagasan atau materi lainnya. Blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan tersebut seringkali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak selamanya seperti itu. Oke, next. Keunggulan media online. Nah, keunggulan media online ada beberapa. Yang pertama, penyebaran informasi sangat cepat. Dalam media online, penyebaran informasi bisa dilakukan secara langsung. Kemudian informasi lama bisa dibuka kembali dengan mudah. Bentuk-bentuk konten yang disajikan beragam. Penggunaannya praktis, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian para pengguna media online bisa saling berinteraksi. Next. Kekurangan media online. Kekurangan media online meliputi informasi yang dimuat tak selalu akurat. Hal ini dikarenakan yang membuat berita dalam media online tidak selamanya orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian pengguna harus memiliki perangkat yang mensupport dan koneksi internet, karena media online tidak bisa berjalan tanpa adanya internet. Penggunaan media online jangka panjang dapat menyebabkan gangguan mata. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan media online harus menggunakan perangkat elektronik yang jika dilakukan secara terus-menerus tentu membuat mata lelah dan akhirnya menyebabkan gangguan pada mata. Selanjutnya, next. Dampak negatif media online. Nah, media online ini memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Yang pertama, kecanduan internet. Pengguna internet yang tidak bijak, seperti terlalu sering membuka jejaring sosial, melakukan browsing ataupun surfing di dunia maya, dapat menimbulkan kecanduan internet. Memang benar bahwa dengan berkomunikasi melalui dunia maya, kita dapat menghapus jarak, sehingga bisa berkomunikasi dengan sesama pengguna internet yang berada di lokasi yang sangat jauh sekalipun. Istilahnya mendekatkan yang jauh. Kemudian yang kedua, perjudian. Konten yang cukup banyak digemari pengguna internet yang mengakibatkan dampak negatif adalah konten perjudian atau yang biasa disebut dengan net gaming. Ini merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang berharga untuk taruhan. Perjudian bisa mengakibatkan kecanduan dan lebih parah lagi. Net gaming bahkan bisa membuat penggunanya mengalami kerugian, kehilangan banyak harta hingga habis sampai bangkrut. Apalagi jika sudah kecanduan, bisa sampai membuat orang tersebut dicengkram utang yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, pornografi. Selain perjudian, konten di internet yang mendapat banyak perhatian adalah pornografi. Di zaman seperti ini, internet memungkinkan penggunanya untuk dapat mencari konten pornografi, melihat serta mengunduhnya dari media yang menyediakan. Dengan semakin banyaknya pengguna yang mengakses konten pornografi, penyedia konten pornografi pun menjadi semakin marak. Banyak media yang memperdagangkan pornografi melalui tulisan pornografi, gambar, video pornografi, hingga chat rooms yang berisi fantasi maupun role-playing bagi orang dewasa yang disediakan melalui internet. Kemudian pencurian data pribadi. Jika kita membuka sosial media, termasuk Facebook, ada banyak penjahat yang bertujuan untuk menggandakan atau memasukkan akun seseorang. Yang paling marak terjadi adalah pemalsuan akun selebritas atau tokoh publik.
Penggandaan data ini bisa saja sangat merugikan pemilik akun yang asli. Jika membuat akun palsu menggunakan akun duplikat tersebut untuk melancarkan penipuan, untuk mengatasinya sebaiknya Anda membatasi privasi data yang miliki dalam sosial media. Kemudian selanjutnya bullying. Bullying bukan hanya dapat dilakukan seseorang di dunia nyata, seperti di sekolah maupun lingkungan sekitar. Hal ini sangat trauma terutama untuk anak. Namun, bullying juga dapat dilakukan melalui dunia maya. Misalnya, dengan memberikan komentar negatif secara massal dan terus-menerus pada postingan korban bullying tersebut. Meskipun dilakukan di dunia maya, komentar negatif tersebut tetap akan sangat mempengaruhi mental penerimanya. Kemudian, yang terakhir, mengabaikan orang sekitar. Segala apapun yang berlebihan bisa menciptakan dampak yang buruk, termasuk penggunaan internet. Ketika kamu menggunakan internet terlalu lama, secara tidak sadar kamu bisa mengabaikan keluarga dan orang terdekat kamu. Misalnya, ketika kamu sedang asik menghabiskan waktu di internet, kamu bisa menjadi tidak peka terhadap kehidupan nyata dan orang-orang sekitar, termasuk anggota keluarga, sahabat, ataupun teman bicara kamu. Tujuan awal dari penggunaan internet adalah memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi dari segala penjuru dunia. Namun, kenyataannya, internet juga bisa membuat kamu menutup diri dari kehidupan nyata. Bagi kebanyakan orang, terutama generasi milenial, internet bisa menjadi satu-satunya teman yang bisa dimiliki. Sementara, waktu bisa keluarga dan orang-orang terdekat diganti dengan jam berselancar di dunia maya. Oke, next. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.